rindu kita kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang kitab kaifa amalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka, atau kita terjemahkan seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita bahas interaksi Rasulullah dengan istri-istri beliau. Sudah kita bahas dengan interaksi Nabi dengan putra-putri beliau, juga dengan cucu-cucu beliau. Sudah selesai keluarga di pertemuan sebelumnya. Malam ini, petang ini kita masuk ke bab baru, yaitu seni interaksi Rasulullah SAW dengan tamu. Tetangga sudah. Sekarang kita masuk ke tamu. Nah, para jamaah rahimakumullah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kita akan pelajari, kita potret untuk kita teladani. Kalau kita membahas tentang interaksi Nabi dengan tamu, itu di dalam kitab ini menarik bagi dua. Ada posisi Rasulullah SAW sebagai mudif. Mudif niku tuan rumah. Kemudian ada posisi Rasulullah SAW saat sebagai tamu. Sebentar, ini saya nunggu filenya ini yang dibahas yang mana dulu. Masih muter-muter. Dan ini saya laptop ya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, kita akan bahas tentang Rasulullah sebagai mudif, sebagai tamu. Awalan, yang pertama, bagian pertama adalah bagaimana seni interaksi Rasulullah SAW saat beliau menjadi mudif, menjadi tuan rumah. Mudif dari kata-kata diyafah. Diyafah itu pertamuan. Tamunya disebut dhaif, jamaknya kalau banyak duyuf. Maka jamaah haji kemarin kalau sudah sampai di tanah suci disebut ahlan biduyufir rahman, duyuf, para tetamu Allah. Yang melayani atau yang menyambut atau tuan rumah disebut mudif. Rasulullah saat sebagai mudif, bagaimana akhlak beliau? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa akramahum wa awsa'ahum i'ta'an. Rasulullah itu adalah manusia yang paling bagus, paling mulia, paling suka memberi. Wa ahsanuhum sakhoan, paling dermawan. La siyama fi mawasimil khair, khususnya pada musim-musim kebaikan. Napa niku jamaah rahimakumullah, musim kebaikan adalah bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, itu saat Rasulullah paling dermawan. Karena Rasulullah SAW, katanya Ibnu Abbas, ajwadan nasi bil khair, manusia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya. Wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan. Saat Nabi paling banyak kebaikannya itu adalah di saat bulan Ramadan. Insyaallah kita semua menangi Ramadan tahun depan ya. Inna Jibril alaihi salam, disebutkan bahwa Jibril kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalih, itu menemui Rasulullah di setiap bulan Ramadan sampai akhir masa hidup beliau. Faya'ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran. Rasulullah kemudian membaca ulang Al-Quran yang sudah diturunkan. Fa'idha laqiyahu Jibril, ketika Jibril menemui Nabi itu, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ini yang kita garis bawahi. Rasulullah itu dermawannya itu lebih daripada ar-rihil mursalah, angin yang berhembus.
Ya napa niku Bapak Ibu? Ini bahasa mubalaghah. Angin yang berembus itu kan kencang begitu ya. Tapi Rasulullah itu digambarkan lebih lagi dari itu. Kebaikannya, lomannya, dermawannya kalau sudah di bulan Ramadan. Hadis niki jamaah rahimakumullah, sebagian ulama memahami ngeten. Orang yang membaca Al-Qur'an gitu nih, orang yang cinta Al-Qur'an, mestinya dia itu meningkat kebaikannya kepada orang lain, kebaikan sosialnya. Sebagaimana Rasulullah ini, kalau Ramadan itu Rasulullah itu tadarus bersama malaikat Jibril atau membaca ulang ayat-ayat yang sudah dibaca, dan di saat itu Rasulullah adalah di saat Ramadan itu Rasulullah adalah orang yang dermawannya itu memuncak. Dikaitkan begitu oleh sebagian ulama, berarti orang kalau semakin rajin ngaji Al-Qur'an itu mestinya, maksudnya rajin itu bukan hanya dibaca tapi dipahami, direnungkan, itu mestinya Quran merubah dia menjadi orang yang lebih baik secara sosial. Ini yang pertama. Nah, ini masih umum ya, masih umum. Nanti kita akan ambil 5 kalau nggak salah yang kita akan pelajari di malam ini. Qala Anas ibn Malik, sahabat Anas bin Malik yang 10 tahun hidup bersama Rasulullah SAW sebagai khodim, pembantunya. Karena Rasulullah SAW itu ahsanan nas, manusia terbaik, wa ajwadan nas, wa asya'an nas, manusia yang paling bagus, manusia yang paling berani. Lalu wa inna min akhasi, ini saya lupa kutipannya ini dari siapa. Dijelaskan bahwa sesuatu ajwad niku yang paling berkualitas, yang paling bagus. Cirinya orang yang paling bagus itu adalah ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu. Ikramud dhaifain. Memuliakan tamu. Berarti dibalik Bapak Ibu, kalau ada orang itu nggak patik memuliakan tamu, berarti dia itu standar kebaikannya, kebagusannya di bawah, nggak bagus. Ada orang itu gitu Pak, mau tamu nggak dibuka nolawak, ya sudah ditemui dari luar gitu atau dari teras, nggak di pinara, nggak dipersilahkan masuk. Nah, orang seperti ini semestinya harus banyak melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat kasus-kasus bagaimana Nabi teladan juga di dalam urusan tetamuan. Wal Arabu, orang-orang Arab itu lam takun ta'uddul jud illa kirad dhaif. Orang Arab itu tidak menghitung, menganggap kebaikan itu kecuali memuliakan tamu. Maksudnya ngeten. Puncaknya orang baik menurut orang Arab itu adalah pada memuliakan tamu. Puncaknya kebaikan itu pada memuliakan tamu. Napa malih it'amat ta'am, memberi makan. Maka ada hadis menjelaskan afsus salam, ucapkan salam, kabarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang. Wa shollu wan nasu niyam, salatlah di saat orang-orang sedang tidur. Salat malam, qiyamul lail, tahajud. Tadkhulunal jannah bisalam, maka pasti kalian akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Ini berarti memberi makan itu adalah sifatnya para penghuni surga. Wala ta'udus sakhiyya, dan orang Arab itu tidak menganggap dermawan itu malam yakun fihi dzalika. Gak dianggap dermawan seseorang, oh ini standar di Arab sana waktu itu. Gak dianggap orang itu dermawan kalau terhadap tamu itu tak memuliakan. Gitu ya. Hatta inna ahadahum, sampai karena ini menjadi standar penilaian orang itu baik atau tidak waktu itu, rubasa rafi talabil dhaif al-mail wal mailai. Seseorang itu harus berjalan mencari tamu supaya bisa disuguhi, supaya bisa dimuliakan. Itu tamu itu dicari Bapak Ibu. Tamu itu dicari. Kira-kira kalau di sini ada orang asing kok sholat di masjid,
Monggo Pak, minarat teng griya kula nggih, kira-kira begitu. Dipersilahkan. Senang kalau ada tamu itu. Nah, begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan ini kebiasaan Arab yang bagus, yang sesuai dengan nilai Islam. Kita lanjut. Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah, a'lamun nasi bihi, orang yang paling paham tentang Rasulullah, itu pernah mensifati Nabi dengan mengucapkan ngeten, fa wallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, latasilur rahim, orang yang selalu menyambung silaturahim, menyambung dengan silah, orang yang selalu silaturahim, watasdukul hadis, ngomongnya itu jujur, watahmilul killa, engkau orang yang menanggung orang yang lemah, wataksibul ma'dum, membantu orang yang ma'dum itu dari kata-kata adam. Adam itu tidak ada. Ma'dum berarti orang yang tidak punya apa-apa. Itu Rasulullah adalah orang yang paling semangat membantu orang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa, orang lemah. Watakrid dhaif, dan memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan membantu segala macam kebenaran. Disumpahkan oleh Siti Khadijah tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun kita lanjut, ini kita akan masuk ke dalam subbab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya terkait tamu nih, dan sebagai mudif, sebagai tuan rumah. Wa tajalla adabuhu sallallahu alaihi wasallam, dan nampak adabnya Nabi, wa husnu ta'amulihi ma'an nas, interaksi Rasulullah yang bagus itu, sawaun adhafahum ila ta'am am adhafuhu, baik mereka diberikan makanan atau sebaliknya, yang disuguhi oleh, baik Rasulullah menyuguhi atau Rasulullah disuguhi, kira-kira gitu ya. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Jabir berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu itu kemudian menjawab tidak, pasti diberi. Mari kita introspeksi kita masing-masing. Kalau kita kan tidak Pak, kalau misalnya diminta sama seseorang kan pasti lihat-lihat dulu gitu. Kalau Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak, itu pasti diberi. Saya punya pimpinan, beliau itu tipe yang mirip-mirip seperti ini. Jadi nek wonten proposal itu tidak bisa beliau itu tidak itu. Sehingga karena beliau ini dirut gitu ya, di bawahnya kan ada direktur bidang begitu. Itulah yang menfilter proposal ini layak diberi atau tidak, itu beliau ini di bawahnya. Tapi kalau beliau sendiri ya, ini kalau diminta sesuatu itu pasti memberi, hampir tidak ada penolakan. Dan begitulah sifatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan berita, annallaha karimun yuhibbul karam, bahwa Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Rasulullah itu Allah itu karim yuhibbul karam, Allah itu maha mulia. Mulia itu maksudnya kebaikannya tanpa batas. Itu karim maknanya adalah kebaikannya tanpa batas. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, Allah itu katanya Rasulullah mencintai akhlak-akhlak yang luhur. Wa yakrahu safsafah, dan membenci, tidak suka akhlak yang rendah, akhlak yang lawannya tadi tidak mulia. Sehingga dijelaskan oleh Amr ibn Haris, saking dermawannya Rasulullah niku Bapak Ibu, sampai beliau itu saat wafat tidak meninggalkan tidak memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Padahal Rasulullah dulu adalah sangat kaya sekali. Rasulullah itu kaya sekali. Kaya karena sukses di dalam berniaga, dalam berdagang. Tapi ketika
wafat, Rasulullah tidak meninggalkan warisan ini. Katanya Amr bin Harith, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti, Rasulullah saat wafatnya tidak meninggalkan dirhaman wala dinar, tidak meninggalkan dinar, dirham, emas, perak, Rasulullah tidak meninggalkan. Wala abdan, tidak meninggalkan budak laki, wala amatan, juga budak perempuan. Wala syai'an, dan apapun, Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan illa tahul baidho, kecuali bagal niku hewan tunggangan yang putih, wasilahahu al baidho, yang putih disifati putih warnanya, wasilahahu, dan satu senjata, wa ardon, dan sepetak tanah, tapi ja'alaha shadaqatan, yang sudah ja'al ini fi'il madhi, sudah dipesankan oleh Rasulullah bahwa ini sebidang tanah ini adalah wakaf. Jadi tidak ditinggalkan untuk putri-putrinya. Ya, kebetulan putrinya Nabi yang besar, yang mereka sudah menikah dan ditanggung sama suaminya. Jadi apapun itu, Rasulullah SAW ini menunjukkan jamaah rahimahullah bahwa Rasulullah itu sangat dermawannya, harta dunianya itu bisa didistribusikan untuk umat dan maslahat umat. Bal tufiya, bahkan saat wafatnya, wadar'uhu marhuna. Ini ada baju perangnya itu sedang atau masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Bisalasina so'an, 30 sok gandum. Nah, jadi bahkan salah satu kekayaan harta zaman itu adalah baju perang. Itu Rasulullah punya pun masih posisinya tergadaikan. Gitu ya. Bukan, kesimpulannya bukan saking miskinnya Rasulullah, karena Rasulullah itu orang yang sukses untuk urusan dunia juga, tapi saking dermawannya Rasulullah SAW. Pun kita lanjut. Nah, ini kayak tidak ada hubungannya sama tetangga. Maksudnya Rasulullah dermawan secara umum, termasuk loman gitu ya, kalau kepada tamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yaj'al ikram ad-dhaif min alamatil iman. Rasulullah menjadikan memuliakan tamu, perbuatan memuliakan tamu itu adalah bagian dari tandanya iman. Berarti kalau ada orang tidak memuliakan tamu, berarti imannya ini sedang nurun, ya. Orang yang betul-betul beriman pasti memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia mesti memuliakan tamunya. Bagaimana memuliakan tamunya? Jadi sama sang muallif dijelaskan, talaqihi bi talaqati wajh, ditemui dengan wajah yang ceria, sumringah, enggak cemberut gitu. Itu bagian daripada memuliakan tamu. Wa ta'jil kirahu, dan mempercepat melayani tamu. Tidak disuruh nunggu sampai lama, iki nang di tuan rumah wis dipersilahkan nunggu tapi gak metu-metu meneh misalnya. Wal qiyam bi nafsihi fi khidmatihi, dan melayani sendiri. Melayani tamu sendiri. Wa madhun nabi sallallahu alaihi wasallam mayakrid dhaif. Rasulullah memuji orang yang memuliakan tamu, wa ja'alahu min khiratin nas. Rasulullah menjadikan orang yang memuliakan tamu ini termasuk orang-orang pilihan, ya, termasuk orang-orang pilihan. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fin nasi mithlu rajulin, tidak ada seseorang dari sekian banyak manusia itu, tidaklah ada seseorang yang mengambil akhadha bi'inani farasi, mengambil tali kekang kudanya, fayujahidu fi sabilillah, lalu dia berjihad di jalan Allah, wa yajtanib syururan nas, menjauhi keburukan manusia. Wa mithlu rajulin badin fi wanami, juga tidaklah ada seseorang yang lebih baik daripada orang ini. Siapakah? Seseorang yang
badin fi ghanamihi, orang yang merawat kambingnya, yakli dhaifahu, dan dia memuliakan tamunya. Jadi jamaah rahimakumullah, zaman itu salah satu cara memuliakan tamu itu adalah dengan menghidangkan hasil dari ternaknya, susu kambing. Ini pun juga Rasulullah lakukan, nanti ada cerita juga seperti ini. Nah, tapi tidak harus begini gitu ya. Jadi zaman sekarang ya hanya di sono yang peternak. Jadi kita bukan berarti tidak bisa masuk dalam hadis ini. Pokoknya tamu itu dimuliakan, dihormati, disuguhi gitu ya. Senajan yang dihidangkan itu bukan hasil ternak, gitu. Susu pun juga kalau hasil ternak di hadis ini berupa susu, kita pun bisa menyajikan susu meskipun dengan beli yang sudah siap saji. Wa yu'addi haqqahu, dan memberikan haknya. Jadi ini jamaah rahimakumullah menunjukkan apa? Cirinya orang yang terbaik itu adalah orang yang memuliakan tamunya. Saya punya guru di Gresik sana. Itu beliau punya prinsip, lek ono tamu itu mesti saya persilahkan makan. Jadi menu apa di rumah itu ya sudah, pokoknya tamunya diajak ke ruang makan, disuruh makan, Pak. Makan berat, bukan jajan, Pak. Nah, dan beliau kebetulan di bagian rumah belakangnya itu ada kolam ikan gitu. Jadi kalau misalnya perlu lauk ya tinggal ngambil ikan, dimasak, dijadikan suguhan tamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan, wa bayyana Rasulullah SAW menjelaskan anna ad-diyafah, bahwa melayani tamu atau hak dimuliakan si tamu ini adalah hakun, adalah hak. Kalau kita berbicara hak itu berarti ada kewajiban. Gitu ya. Jadi ada kewajiban, ada hak. Berarti kalau ini haknya setiap orang muslim yang menjadi tamu, menjadi kewajiban bagi si tuan rumah untuk memuliakan. Bagaimana jamaah rahimakumullah? Nah, ini Rasulullah menjelaskan ngeten, menarik ini ya. Faqala lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslimin. Malam ada tamu datang malam hari, itu adalah hak yang harus diberikan oleh tuan rumah kepada si muslim. Ini kita berbicara tentang ketika tamu ini sudah diizinkan Bapak Ibu ya. Nanti ada bab lagi berbicara tentang kita ini nggak boleh bertamu kalau si tuan rumah itu nggak berkenan ditamui. Nah, itu ada tuntunannya juga. Kalau misalnya kita jauh-jauh keluar kota, misalnya temu di Pasuruan Riko misalnya, niat bertamu, belum WA, belum nelpon, tiba-tiba datang begitu. Sampai di depan rumah, si tuan rumahnya ini nggak berkenan ditamui saat itu, maka kita tidak dipersilahkan masuk karena beliaunya nggak berkenan. Terus kita mau pulang itu ada pahala. Jadi nggak boleh gelo gitu nih. Itu ada babnya. Tapi ini yang kita bahas adalah ketika si tuan rumah ini sudah menerima seseorang ini sebagai tamunya di malam hari, maka wajib si tamu ini untuk dimuliakan. Faman asbaha di fanaihi, siapa orang yang berpagi hari di halaman rumahnya, fahuwa alaihi dayun, maka sama dengan si tamu ini, si tuan rumah ini punya hutang sama tamu. Contoh wonten tamu datang malam hari, Pak. Itu hanya dipersilahkan di teras rumah saja. Tidurlah di situ dia tamu ini sampai pagi hari. Kedinginan gitu nih. Wah, musim panas ya kepanasan, tidak dipersilakan masuk. Maka saat pagi katanya Rasulullah, si tamu ini seperti kayak dia itu punya, bukan beliau yang punya hutang, si tuan rumah punya hutang kepada tamu ini. Insya iktado, kalau dia mau dia boleh menagih. Pak, tadi malam saya mesennya itu yo gak turun nang teras, kayak gitu. Wah, insya Allah dia boleh menagih gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pertamuan ini adalah haknya si tamu. Sampai dihitung apa? Hutang. Dihitung hutang.
Nah, jadi ini jamaah rahimakumullah dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Utsman ibnu Maz'un. Beliau Rasulullah berpesan, inna la dhaifaka alaika li dhaifika alaika haqqan. Sesungguhnya tamumu punya hak terhadap kamu, ya, punya. Makanya jamaah rahimahullah, kita punya rumah ini harus kita siapkan ruang tamu yang pantas. Ruang tamu yang pantas. Tamu itu tidak sambut di teras saja, tapi dipersilakan masuk. Itu bagian daripada memuliakan tamu. Ulama-ulama kita memahami, beliau mengajarkan bahwa kalau kita membangun rumah itu niatkan juga untuk memuliakan tamu. Kalau kita membangun rumah, beberapa kali saya mendapatkan pesan begitu dari ulama-ulama atau kiai, bangun rumah itu harus diniatkan untuk memuliakan tamu. Muliakan tamu. Karena itu haknya mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada cerita lagi Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir itu pernah bercerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin fala yakrunana. Panjenengan mengutus kami, kemudian kami saat itu harus singgah di suatu kaum, tapi mereka itu tidak memuliakan kami sebagai tamu. Fama taro, bagaimana pandangan panjenengan? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menyampaikan, in nazaltum biqaumin, kalau kalian sampai kepada satu kaum, fa umiru lakum bima yanbaghi lidhaif, lalu kalian dilayani layaknya tamu, faqbalu, terima. Fa illam yaf'alu, kalau mereka tidak memuliakan kalian, fakhudhu minhum, maka ambil dari mereka haqqad dhaif, haknya tamu, yang sebagaimana yang bagi semestinya. Ngoten, Mbak. Jadi ini ada kesalahan tuan rumah karena dia tidak memberikan haknya tamu. Saya punya teman dari dulu waktu masih kuliah dari Nigeria. Beliau cerdas, anaknya itu cerdas, dari Nigeria. Dan baik, banyak orang senang. Padahal orang Nigeria seperti itu, warna kulit hitam, hampir koyok peci, warna itu. Tapi dia itu murah senyum. Ada ya seperti ini orang gitu ya, murah senyum, baik, loman. Nah, suatu hari pernah mampir ke kamar kita ya di asrama. Ketika sudah ya bertamu lah ya, tapi ini kan teman ya, sama teman. Ono guyoning ya. Ketika bertamu itu disuguhi jajan, padahal jajan itu ada, nggak dipersilahkan, nggak dibukakan. Lalu beliau itu langsung mengambil aja jajan, dimakan begitu. Kenapa kamu kok tiba-tiba langsung makan gitu kan? Setelah sekian lama ngobrol di ruangan itu. Madaman mudif la ya'rifu haqqad dhaif, katanya dia. Selama si tuan rumah tidak paham haknya tamu, ya sudah, ambil saja jajannya gitu ya. Ya kira-kira persis seperti ini. Jadi Rasulullah justru mengatakan, khuzu, ambil hak kalian sebagai tamu kalau memang kalian tidak dihormati. Nah, gitu ya. Tapi yang bagi, yang sepantasnya, bukan seperti ngambil sakarap itu menjarah barang buatan. Jadi jamaah rahimakumullah, bagus ini kita kayak misalnya teman saya itu kan konteksnya adalah mengingat bahwa tamu itu semestinya disuguhi dan begitu ya. Maka janganlah sampai kita ini ada tamu jajannya wake tapi gak dipersilahkan ngambil, gak dibuka toplesi. Si tamu ini ngenteni iku kok enak ya. Katanya coba iki sungkan gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada hak dan kewajiban. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini menarik. Kila ada yang mengatakan murad annalakum an ta'khudhu min a'radikum bi alsinatikum. Yang dimaksud di sini adalah kalian bisa mengingatkan dengan lisan kalian. Oke. Wa tadhkuru linnasi lu'mahum wa bukhlahum, dan kalian boleh dengan mengingatkan itu untuk mengungkap bukhlahum, kebakhilan mereka.
Jadi kita nggak diem, tapi ngomong, Pak, kok gak disuguhi misalnya gitu ya. Itu bagus ya, karena niatnya adalah mengingatkan, tazakur, mengingatkan. Oke? Pun, lanjut jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ada penjelasan tentang ukuran bertamu. Ternyata di dalam hadis ini ada 3 kategori atau bisa juga disebut level ya. Katanya Abi Syuraih, sahabat Abi Syuraih radhiyallahu anhu, qala Rasulullah alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Maka semestinya dia memuliakan tamunya dengan memberikan jamuan spesial. Ini hadisnya menarik. Kalau tadi hanya fal yukrim dhaifahu. Orang beriman harus memuliakan tamu. Tapi hadis ini lebih rinci. Orang yang betul-betul beriman mestinya memuliakan tamu dengan jamuan yang spesial, yang terbaik gitu ya. Nah, kalau ada Nah, ini belum selesai. Abi Syuraih tanya kepada Rasulullah, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah jamuan istimewanya, jamuan spesialnya napa? Qala yaumuhu wa lailatuhu, yaitu sehari semalam. Jadi sehari semalam itu jamaah rahimakumullah itu harus kita servis yang terbaik. Makanan yang terbaik begitu. Jadi sehari semalam. Berarti kalau masuk hari kedua itu bukan beda lagi, levelnya beda lagi. Wadiyafatu, dan pokoknya kalau tamu 24 jam pertama itu harus kita betul-betul maksimalkan, memuliakannya. Wadiyafatu katanya Rasulullah, dan pertemuan itu salah satu ayam. Berapa hari? 3 hari. Yang namanya tamu itu 3 hari. Makanya ada sahabat Nabi itu yang ceritanya panjang, yang sahabat itu sampai akhirnya bertamu ke rumah temannya ini sampai 3 hari 3 malam. Dia dilayani. Sahabat itu ngatain ikuti tuntunan Rasul, dilayani sampai 3 hari 3 malam, waktunya sudah 3 hari pamit pulang. Karena adiyafatu salah satu ayam, bertamu itu 3 hari 3 malam. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Selebih dari 3 hari maka itu adalah sedekah. Sedekah ini wajib nomor berapa? Tidak wajib, gitu ya. Jadi ini sehari semalam ini yang spesial. 3 hari ini adalah aturan pertemuan, maksudnya dia masih punya status untuk dimuliakan, gitu ya. Bahkan dari bahasa haknya itu adalah hutang kalau nggak diberikan. Tapi di atas 3 hari ini ya kebaikan tambahan gitu saja, sodako bagi si tuan rumah. Wa yahillu li rajulin muslimin yuqimu inda akhihi hatta yuqsima. Nah, ini menarik, Rasulullah ini proporsional mengajarkan, memberikan turunan. Tidaklah halal ini seseorang muslim kemudian iqomah atau bermukim di rumah saudaranya itu hatta yuqsimahu, sampai membuat dia itu membuat berdosa. Berdosa ini apa nggih? Misalnya wong seru gak mampu gitu nggih. Lagi susah ditamui sampai 3 dino. Ya memuliakannya begitu. Nah, jadi kitanya sebagai orang yang bertamu mesti juga paham, ya, mesti paham. Bertamu kepada orang yang kaya gitu, ya, insya Allah aman lah. Bertamu kepada orang yang miskin, ya kita mesti tahu juga. Meskipun sahabat Nabi itu ada juga yang ceritanya Rasulullah ada tamu kemudian menawarkan, siapa yang siap untuk hormat tamu ini. Ada sahabat yang saking masya Allahnya, saya wahai Rasulullah, padahal di rumahnya itu anak-anaknya belum makan, keluarganya belum makan. Jadi tapi tetap karena ini yang menawarkan adalah Rasulullah, sahabat ini siap untuk memuliakan tamu, ya, sampai kemudian memberikan isyarat menunjukkan bahwa sudah makan gitu, kami ini sebagai tuan rumah sudah makan, padahal
Beliau saking kepinginnya memuliakan tamunya Rasul. Kita lanjut ke sini nih. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'zimuhu? Bagaimana maksudnya wahai Rasulullah membuat seseorang itu berdosa adalah la syai'a lahu yakrihi bihi. Tidak ada sesuatu apapun yang digunakan untuk memuliakan tamu tadi. Jadi kalau kita tahu bahwa orang itu kesusahan, janganlah kemudian kita bermukim di rumahnya. Sok merasa saya tamu harus di rumah gitu ya. Nah, ini enggak etis juga. Jadi jamaah rahimakumullah, fa inna lidhaifi haqqan 'ala man nazala bihi, tamu punya hak terhadap tuan rumah. Salah satu maratib, ada 3 level. Hakun wajibun, ada hak wajib tadi. Berapa durasinya? 1 hari 1 malam. Wa tamamun mustahab, yang kedua adalah bahasanya beliau ini yang menyusun kitab ini tamam itu sempurna. Sempurnanya berapa? 3 hari, mustahab. Wa shadaqatun, dan lebih dari 3 hari adalah sedekah. Okay? Lebih 3 hari adalah sedekah. Wala yajuzu al-ithqal, tidak boleh membuat berat kepada si tuan rumah itu dengan cara bermukim di situ sampai lebih dari 3 hari. Lebih dari 3. Insyaallah tadi sedang ya. Satu lagi jamaah rahimakumullah. Cuma ini panjang ya. Jam pinten azan niku? Oke, insyaallah lah bisa ini. Cuma tidak harus kita baca ya. Secara teks tidak harus kita baca semua. Intinya saja. Wa fi awqatil makhmasah wasyiddah, di dalam waktu yang sulit ya, itu yatajalla ikramuhu sallallahu alaihi wasallam itu nampak lagi Rasulullah memuliakan tamu. Kondisi sulit ini yang apa Bapak Ibu? Ada tamu yang datang dari luar kota misalnya, kelaparan, ya, bekalnya habis misalnya begitu ya. Maka tamu yang seperti ini lebih lagi, dan kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan tamu yang seperti ini lebih dari yang tamu-tamu biasanya. Saya dulu pernah jamaah rahimakumullah, waktu saya masih kecil, masih ingat, masih SD, itu saya punya toko gitu di pinggir jalan, toko yang jual jajan-jajan begitulah, termasuk juga sembako begitu. Itu hujan deras sekali. Ada ini Pak, ada seingat saya mahasiswa gitu, seumuran mahasiswa itu, 2 atau 3 anak mampir ke situ. Wah, kami kehujanan, hujannya basah sekali, terus lapar, haus, itu kemudian disuguhi sama ibu saya. Saya masih ingat waktu masih kecil itu. Nah, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menemukan tamu yang dalam kondisi kesulitan, safar dari jauh, lebih lagi kita harus memuliakan. Nah, bagaimana ceritanya? Ada sahabat namanya Miqdad bin Amr, dan sahibulahu, ada temannya. Miqdad bin Amr ini saat itu sedang kelaparan, sampai tadhabu asma'ana, sampai rasanya kayak pandangannya ini hilang, saking laparnya Pak. Kemudian beliau mencoba untuk datang kepada orang-orang, tapi tidak ada yang bersedia untuk menjamunya sebagai tamu. Fa'ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bertamu kepada Rasulullah. Nah, di sinilah kita melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah menerima tamu yang kelaparan seperti ini. Nah, dia cerita, wahai Rasulullah, kami kelaparan dan kami sudah datang ke beberapa orang, ada yang siap untuk menyambut kami ya. Maka kami datang kepada panjenengan. Ternyata Rasulullah saat itu ada salah satu aiz, ada 3 kambing ya. Rasulullah memerintahkan ijtalibu, perahlah susu dari 3 kambing. Nah, ini ceritanya panjang. Malam hari ini, ketika sudah memerah, diambil 3 bagian. Dia, Miqdad, kemudian temannya, kemudian dia siapkan mengambil susu juga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diminum, kemudian istirahat. Nah, ternyata jamaah rahimakumullah, setelah dia istirahat dan dia meninggalkan 1 gelas lah susu untuk Rasulullah.
Ketika sudah istirahat malam hari, Rasulullah keluar dan mengucapkan salam, tapi nggak sampai mengganggu orang tidur. Kemana Rasulullah? Ke masjid. Rumahnya Rasulullah kan ya dekat dengan masjid. Rasulullah kemudian ke masjid. Nah, kemudian pulang dari masjid, datang meminum bagian dari gelasnya Nabi tadi itu, diminum oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian atani syaitan datang malam hari lagi, setan datang. Okay. Setan datang, kemudian setan itu membisiki dia. Muhammad itu datang kepada orang-orang Ansor. Okay. Kemudian intinya dia sampai meminum, saking laparnya meminum bagiannya Rasulullah. Tapi itu digoda sama setan. Tidak apa-apa begitu ya. Tidak apa-apa diminum gitu. Diminum intinya bagiannya Rasulullah. Ketika sudah diminum, kemudian nadamani syaitan. Setan itu membuat dia menyesal. Bagaimana jamaah rahimakumullah menyesalnya itu? Kamu telah meminum bagian daripada Rasulullah SAW. Kalau karena kamu sudah meminum ini, nanti Muhammad akan marah dan dia akan mendoakan buruk kepada kamu. Itu caranya setan itu ngoten Bapak Ibu. Setan itu menggoda kita untuk melakukan kesalahan. Ketika sudah salah, membisiki kita supaya putus asa. Padahal sebenarnya Rasulullah itu tidak akan mendoakan buruk kepada orang itu, tidak akan. Tapi setan itu membisiki gitu supaya membuat orang ini putus asa. Nah, singkat cerita jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian ketika Nabi SAW, Rasulullah kemudian keluar lagi ke masjid, kemudian mendatangi minumannya dan ternyata kok habis gitu. Susunya kok habis, maka Rasulullah ndongak melihat ke atas langit, kemudian doanya gitu, Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqoni. Rasulullah itu tidak marah, tidak mendoakan laknat kepada siapa orang yang meminum ini, tidak. Tapi Rasulullah doanya, ya Allah berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan, berikan minum kepada orang yang memberiku minum. Maka saat mendengarkan itu dia damai gitu ya. Si Mikdad tadi itu gak sampai kemudian seperti yang dibisiki oleh setan tadi, dia gak merasa celaka gitu ya. Dia gak merasa celaka. Jadi ini jamaah rahimakumullah, ini tidak cukup waktunya kalau saya baca semua. Intinya adalah sampai dia itu tertawa ketika mendengarkan Rasulullah SAW, tahu bahwa ini kalian ya yang membuat ulah ini itu ya. Kok susuku habis gitu. Ternyata Rasulullah itu sampai tertawa dan membuat sahabat Mikdad itu tertawa terpikak. Karena apa? Ternyata Rasulullah itu baik sekali ya gitu ya. Haknya diminum itu tidak marah begitu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sebagai tuan rumah itu betul-betul memuliakan tamu. Pun, insya Allah niku jamaah rahimakumullah, seperti biasa kesimpulannya kita ambil 5 hal gitu. Apa itu? Para jamaah rahimakumullah, yang pertama, Nabi tidak pernah menolak permintaan. Kalau ada orang meminta, itu selalu diiyakan oleh Rasulullah, nggak pernah nggak pernah no. Yang kedua, Nabi sudah menyampaikan pesan bahwa Allah menyukai segala bentuk kemuliaan, termasuk tentunya adalah memuliakan tamu. Nabi menjadikan perbuatan memuliakan tamu sebagai bagian dari tanda iman dan tandanya manusia terbaik. Orang yang baik adalah orang yang memuliakan tamu. Nabi menjelaskan bahwa memuliakan tamu hukumnya wajib, yang mana kewajiban ini bisa ditagih sebagaimana seseorang menagih hutang. Dan terakhir, hak tamu terbagi 3 level. Ada yang wajib 1 hari 1 malam, ada yang mustahab 3 hari, dan ada yang sedekah lebih dari itu. Itu kalau diizinkan sama tuan rumah. Insyaallah nanti para jamaah rahimakumullah, dan ini belum selesai. Ada bagian selanjutnya masih tentang Rasulullah sebagai tuan rumah. Lebih menarik lagi insyaallah selanjutnya. Monggo Bapak Ibu, ada berapa menit mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tamu yang sama sekali tidak
Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki menarik pertanyaannya terkait dengan tamu pertamuan niki. Tamu itu sebenarnya adalah status ngoten niki. Nah, status itu akan berlaku ketika seseorang itu, artinya begini, tidak semua orang yang datang itu berstatus tamu. Kalau misalnya ada orang datang tanpa diundang atau orang datang kemudian tapi kedatangannya tidak dikehendaki oleh tuan rumah, maka dia masih belum berstatus sebagai tamu. Ngoten. Jadi ada di Quran itu napa ayatnya? Wa idza qila lakum saya lupa. Ada di Quran itu ada. Intinya adalah bahwa mungkin farji'u huwa azka lakum wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maksudnya pulang napa? Tuan rumahnya enggak berkenan ditamui gitu ya. Farji'u, pulanglah. Huwa azka lakum. Dia adalah lebih suci bagi kalian. Maksudnya ada pahala. Artinya adabnya atau ketentuannya si tamu ini kalau pertama harus izin dulu. Saya pernah dulu kalau setoran, Pak, saya punya guru dari Mesir itu, setorannya itu harus datang ke rumah beliau. Dan setiap kali setoran itu kudu janjian dhisik, meskipun ada jam-jam yang biasanya setoran sisa, habis subuh begitu gitu. Pernah satu malam, satu hari habis sisa niku, ketika saya sudah seperti biasanya datang begitu saja karena tidak perlu konfirmasi nih. Ternyata malam itu beliau mengatakan, mohon maaf Mirza, malam ini saya belum bisa menerima tersebut. Mungkin kayaknya ada apa janji sama istrinya atau apa begitu. Ya sudah, berarti malam ini saya nggak jadi setoran gitu, pulang. Dan di situ kalau kita legowo itu pahala. Jangan sampai justru malah aku bertamu nggak dimuliakan, kan belum berstatus tamu. Ngoten Bang nggih. Nggih, wonten malih ibu-ibu? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan itu yang di ayat itu, Nabi itu tidak pernah menolak. Yeah. Nabi itu pernah menolak kisah dan sama-sama. Oh, yang kemarin itu nggih. Terus yang juga haruskah kita itu beriblat pada semua apa yang dilakukan. Soalnya ada saya tidak sepakat bahwa hartanya Nabi itu dihabiskan sampai habis. Ya, nah sehingga dia itu mengalami kesulitan dan menjual baju perang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini saya yang tidak tahu. Kalau saya gini Pak Ustaz, karena prinsip saya itu tidak mau mengganggu orang lain dan juga tidak mau mengganggu anak, sehingga saya harus punya persediaan sendiri untuk masa tua saya. Nah, berarti kan sudah tidak sama dengan Nabi. Ya kalau Nabi punya baju perang yang akan sesuai saya. Jadi saya harus menyiapkan sendiri. Karena saya tidak mau, saya punya prinsip tidak mau mengganggu orang lain dan juga tidak mau mengganggu orang. Jadi harus saya siapkan sendiri untuk sisa hidup saya supaya tidak kesulitan. Itu Pak Ustaz kalau saya berarti tidak sama dengan Nabi. Gimana itu hukumnya? Terus yang ketiga Ustaz, masalah menghormati tamu. Saya sangat-sangat menghormati tamu siapapun. Nah, yang saya tanya, kalau ada tamu tidak tahu waktu Pak Ustaz, ada aja yang diceritakan kalau itu padahal saya sudah ngantuk. Nah itu apakah perlu kita ingatkan atau kita biarkan saja kita tunggu? Kalau dilihat ceritanya itu tidak penting, kalau itu tidak jelas.
perlu kita ingatkan. Nah ini nanti diingatkan perasaan, nggak diingatkan tapi dia nggak ngerti. Padahal itu sudah mau cerita aja gitu loh. Ini sesuai dengan materi yang menghormati. Itu dulu Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah. Baik, menarik 3 pertanyaan dari Bu Ri. Yang pertama tadi terkait apakah Nabi pernah menolak gitu nih. Jadi ini perlu kita memahami konteks bahasanya. Kalau yang kapan hari Nabi menolak diundang sama sahabat, niku kan babnya karena Nabi itu ingin memuliakan istrinya. Nah, konteksnya nggak. Kalau yang dimaksud di sini adalah permintaan bantuan yang ini kaitannya dengan pelit atau tidak pelit. Nah, nanti ada sifatnya orang munafik, kebalikannya wayamnaunal ma'u. Mereka menghalangi bantuan atau pinjaman pemberian yang kecil ma'un itu. Minjem pulpen tidak boleh misalnya gitu ya. Atau minjem tafsir niku kidir, minjem panci, ada tetangganya, "Bu, saya minjem pancinya ya mau masak ini." "Bu, dewe kono lho nang Shopee," misalnya gitu ya. Panci kok masa gak disilin begitu ya. Nah, hal yang seperti itu. Jadi Nabi itu yang dimaksud di sini permintaan itu permintaan bantuan. Kalau yang menolak undangan kapan hari itu konteksnya adalah memang harus kita pahami konteksnya karena Rasulullah sedang ingin memuliakan istrinya dan itu yang diajak bicara adalah sahabat. Rasulullah bebas mentarbiyah sahabat, bukan orang lain yang ketika ditolak itu terus mutung dan seterusnya buatan. Ini yang pertama. Yang kedua, baju perang digadai, apakah ini saya memahami ngeten Bu, bahwa Rasulullah ketika menggadaikan baju perangnya ini tidak berkaitan dengan mengganggu orang lain. Kan benten kali jenengan tadi saya kepingin ada harta itu ben enggak mengganggu anakku, istriku. Ini Nabi murni ini adalah harta beliau dan tidak sampai mengganggu mengganggu keluarganya. Ini murni menunjukkan betapa Rasulullah itu hidupnya tidak begitu terikat dengan harta atau cinta dunia ngoten nggih. Dan boleh Bu, dan saya rasa panjenengan memilih niku bukan berarti juga tidak mengikuti Nabi. Dan Islam itu mengajarkan kita memanage harta. Nanti kalau kita kaya ada harta yang kita siapkan untuk masa esok kita niku boleh tidak bertentangan dengan ini. Dan terakhir, tamu yang nggak tahu waktu niku nggih. Kalau menurut saya memang ini dilematis nih. Satu sisi Rasulullah sudah menyuruh kita untuk jaizah, jamuan istimewa, maksudnya 1 hari 1 malam itu dia harus kita jamu gitu ya, yang sebaik-baiknya. Tapi aku ngantuk ini, bagaimana nih? Nah, jadi kalau menurut saya adalah kita bisa kasih isyarat. Kita bisa kasih isyarat itu berarti bahasa lembut. Bahasa lembut kan nggak mungkin Pak pun malam nggih nggo wangsul kan nggak etis juga nggih. Kita kasih isyarat nopo misalnya ya yang kita nggih saged ngoten nggih. Kecuali kalau tamu ini memang sengaja kita layani, kita servis menginap. Nah, monggo pinarak ten kamar istirahat ngoten Bu nggih. Karena sudah manjing isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.